Coba pertama kali kita percaya dengan skenario pertama, tembak-menembak. Sekejap orang percaya, tiba-tiba beberapa waktu kemudian berubah ada skenario yang kedua. Kita pun percaya pula lagi nih. Pertama kita percaya, kedua kita tinggalkan skenario pertama, kemudian percaya skenario kedua. Bukan tidak mungkin ada skenario yang ketiga. Dan ternyata benar. Selain konduksi ada lagi yang ketiga. Nah sekarang saya berpikir, jangan-jangan ada yang keempat. Iya kan? Nah, saya melihat begini, semua yang terlibat dalam kasus ini, semuanya nggak linear. Komnas ngomong A, Kompolnas ngomong B, pengacara Joshua ngomong C, pengacara Brider E ngomong C, ngomong D. Semua informasi ini berbeda-beda. Sehingga saya berpikir, saya aja mulai bingung. Apalagi masyarakat. Karena informasi berubah-ubah, saya selalu menantikan apa sih keterangan dari pengacara Sambo. Sampai sekarang saya nggak tahu. Belum pernah dengar apa versi yang sebenarnya. Sehingga saya mulai berpikir, apakah pihak-pihak yang terlibat di sini ini menceritakannya itu dari versinya dia sendiri, tidak proses justisi yang sebenarnya, yang diceritakan hanya pendapat-pendapatnya atau analisanya, atau betul-betul berdasarkan apa dinyatakan oleh para tersangka ini. Sehingga kita sekarang jadi bingung nih. Nah itulah sebabnya terjadi mulai perdebatan. Apakah ini adalah merupakan pembunuhan berencana atau bukan? Contoh umpamanya. Pertama, Brother E mengatakan berdasarkan keterangan pengacaranya, dibilang dia menembak. Dor katanya. Gak ada disebutkan dor ini, kemana dor ini? Dia tidak pernah dengan tegas menyatakan saya dor ke tubuhnya si Joshua. Brother E mengatakan dia dipanggil ke atas. Kemudian ketika itu dia sudah melihat si Joshua bersujud, tangannya di belakang. Ya kan? Kemungkinannya Brother E itu berada di mana? Tidak mungkin di belakang Sambo. Pasti di samping kiri atau kanan atau di belakang Sambo. Di belakangnya si Joshua maksud saya. Di kiri atau di kanan atau di belakangnya Joshua. Nah kalau di belakang Joshua, maka wajar sekali ada peluru kena kepala, dor. Tapi yang dari dada, yang mana nih pelakunya? Kan gak mungkin Brother Eju menembakkan itu. Kalau kita bicara David Avoka umpamanya, saya berpikir-pikir. Kalau bilang diperintahkan tembak katanya sama si Brother E. Lantas dia bunuh orang ini. Joshua bisa, Sambo bisa bilang, saya gak suruh bunuh. Saya suruh tembak aja. Kalau tembak kan boleh kakinya. Tapi dia lakukan pembunuhan. Ini kan jadi persoalan yang cukup serius dalam praktek peradilan. Andaikan ini kasusnya di pengadilan. Saksi-saksinya itu hanya berapa orang. Itu aja kan. Nah kalau 4 orang yang bersuara A, hasil pengadilannya kan A. Kalau seragam mengatakan A kejadiannya, hasilnya A. Kalau dibilang B, hasilnya B. Ini tidak mudah. Biar gimana pun mereka berhak menyatakan, mencabut berita acara umpamanya di persidangan, bisa menyatakan yang lain. Kalaulah masyarakat pada waktu itu memberikan dukungan kepada peradilan yang fair, nasib Jessica tidak akan dihukum. Karena begini ya, saya punya prinsip ya, apalagi yang berbau darah, tidak mungkin saya meminta Jessica bebas. Kalau hati dan pikiran saya dan dalam doa saya dan dengan ilmu yang Tuhan berikan kepada saya tahu dia bersalah tapi saya minta bebas, itu tidak akan saya lakukan. Tapi Pak Karni, hampir sampai detik ini, mudah-mudahan saya tidak keliru, karena saya bisa salah. Tapi hati dan pikiran saya dan berdasarkan keilmuan yang saya peroleh dari Tuhan, saya meyakini betul bahwa Jessica tidak bersalah. Tapi putusan hakim harus saya hormati. Bayangkan di peradilan kita ini, peradilan Jessica ini, ada seorang mati. Ya, ada seorang mati yang tiba-tiba bukan karena sakit. Umpamanya di tempat kita ini ada di sana orang
jalan tiba-tiba mati. Bukan karena sakit. Lantas tidak diotopsi. Tapi hakim bisa mengatakan ini mati karena sianida. Dukun pun gak berani menebak itu. Tidak diotopsi. Nah sekarang semua perkara apapun diotopsi. Padahal Jessica tidak diotopsi. Itu persoalannya. Jadi bayangkan seorang hakim mengatakan karena Jessica lah yang menguasai gelas itu lebih lama, maka dialah pembunuh. Bukan karena ada saksi melihat dan sebagainya. Itu tragedi di dalam peradilan kita, Pak. Karena saya bicara dengan dokter-dokter Singapura, mereka mengatakan kalau itu tidak diotopsi, negara kami itu no case. Saya pergi ke ahli di Australia juga mengatakan itu no case. Gak usah dibicarakan. Gak boleh polisi membawa ini kasus ke pengadilan. Karena tidak diotopsi. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau dibandingkan dengan kasus ini, hebohnya, tragedinya mungkin beda ya. Tapi saya mengatakan dari pelik hukumnya, Jessica akan lebih rumit. Kalau ini nggak rumit. Tapi kalau dengar uraiannya Pak Oto, ini cocok dengan nyanyinya Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya Karni yang menyimpulkan ya.